ASEAN Cup 2024 diprediksi akan menjadi panggung besar bagi para pemain naturalisasi yang tersebar di hampir seluruh tim peserta. Kehadiran mereka tidak hanya menambah kekuatan individu setiap tim, tetapi juga membawa dinamika baru dalam persaingan antar negara di kawasan ASEAN. Fenomena ini menunjukkan tren yang semakin berkembang di sepak bola modern, di mana banyak negara memanfaatkan pemain dengan latar belakang internasional untuk memperkuat skuad mereka. Sebagian besar tim nasional yang berlaga di turnamen kali ini tidak tanggung-tanggung dalam merekrut pemain naturalisasi. Beberapa di antaranya bahkan memiliki lebih dari 2 pemain naturalisasi yang langsung menjadi tulang punggung tim. Hal ini tentu membuat ASEAN Cup 2024 semakin menarik untuk disaksikan, mengingat level permainan yang akan meningkat dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas dari berbagai liga di dunia. Meski begitu, Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak memiliki pemain naturalisasi dalam daftar termahal turnamen ini. Hal ini mengundang perhatian karena negara lain di ASEAN, seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam, gencar memanfaatkan pemain naturalisasi dengan harga fantastis. Absennya nama pemain naturalisasi Indonesia dalam jajaran termahal ini juga memunculkan pertanyaan terkait strategi yang diambil oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun skuad. Fenomena penggunaan pemain naturalisasi tak hanya mempengaruhi taktik di lapangan, tetapi juga menarik perhatian publik terkait identitas dan komitmen para pemain tersebut. Dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi yang berlaga, ASEAN Cup 2024 dipastikan menjadi ajang persaingan yang lebih ketat dan penuh kejutan. Para penikmat sepak bola kini menantikan kiprah para pemain ini dalam menentukan nasib tim mereka di turnamen paling bergengsi di ASEAN tersebut. Lantas siapa sajakah 5 pemain naturalisasi termahal di ASEAN Cup 2024? Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya. Di urutan kelima, Kyoga Nakamura. Kyoga Nakamura masuk dalam jajaran pemain naturalisasi termahal yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Pemain yang kini berusia 28 tahun tersebut merupakan salah satu andalan di lini tengah timnas Singapura. Sebagai gelandang tengah, Nakamura dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik serta visi permainan yang tajam, menjadikannya salah satu aset berharga bagi timnya. Setelah resmi menjadi pemain naturalisasi Singapura, Nakamura sudah mencatatkan 2 caps bersama timnas negeri Singa. Meski baru bergabung dengan tim nasional, kontribusinya di lapangan sudah mulai terlihat. Keberadaannya di lini tengah memberikan stabilitas dan kreativitas yang sangat dibutuhkan Singapura untuk bersaing di turnamen regional ini. Dari segi nilai pasar, Kyoga Nakamura memiliki valuasi yang cukup tinggi, yakni mencapai 3,91 miliar rupiah. Angka ini menempatkannya di posisi kelima sebagai pemain naturalisasi termahal di Piala AFF 2024. Nilai tersebut mencerminkan kualitas dan pengalaman Nakamura, terutama dengan latar belakangnya yang telah bermain di level kompetitif sebelum bergabung dengan timnas Singapura. Kehadiran Nakamura di skuad Singapura menjadi bukti bahwa naturalisasi pemain dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan gaya permainan yang cerdas dan pengalamannya di liga profesional, ia diharapkan mampu menjadi motor permainan Singapura di turnamen ini. Turnamen Piala AFF 2024 sendiri diprediksi akan menjadi ajang pembuktian bagi Nakamura, baik sebagai pemain naturalisasi maupun sebagai bagian penting dari strategi timnas Singapura. Publik Singapura kini berharap sang gelandang dapat memberikan performa terbaiknya dan membantu tim mencapai prestasi maksimal di ajang paling bergengsi di kawasan ASEAN tersebut. Di urutan keempat, Endrick. Endrick, gelandang serang berbakat berusia 29 tahun, berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain naturalisasi termahal yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Setelah resmi menjadi warga negara Malaysia, ia kini menjadi bagian penting dari skuad Harimau Malaya. Endrick sudah mencatatkan 16 penampilan bersama timnas Malaysia sejak proses naturalisasinya rampung. Meskipun baru mencetak 2 assist, perannya di lapangan tidak hanya soal statistik. Gaya bermainnya yang dinamis, kemampuan membaca permainan, dan visi serangannya menjadikannya aset berharga bagi tim. Sebagai gelandang serang, Endrick kerap menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, menciptakan peluang emas yang mampu mengancam pertahanan lawan. Dari sisi nilai pasar, Endrick memiliki valuasi yang cukup tinggi,
mencapai angka 4,35 miliar rupiah. Hal ini menempatkannya di posisi keempat dalam daftar pemain naturalisasi termahal yang akan tampil di Piala AFF 2024. Angka tersebut merefleksikan kualitas yang ia miliki serta pengalamannya di level kompetitif, yang tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Malaysia. Keberadaan Endrick di skuad Malaysia tidak hanya menambah kedalaman tim, tetapi juga memberikan variasi taktik yang dapat diandalkan pelatih. Sebagai pemain dengan pengalaman dan skill mumpuni, Endrick diharapkan mampu menjadi salah satu motor serangan Harimau Malaya di turnamen bergengsi ini. Piala AFF 2024 menjadi ajang penting bagi Endrick untuk membuktikan kualitasnya, baik sebagai pemain naturalisasi maupun sebagai pilar utama timnas Malaysia. Dengan dukungan penuh dari rekan setim dan publik Malaysia, ia berpeluang besar menciptakan dampak signifikan dalam perjalanan tim di turnamen ini. Suporter Harimau Malaya tentu berharap Endrick dapat membawa Malaysia bersaing hingga tahap akhir dan mencetak sejarah baru di Piala AFF. Di urutan ketiga, Paulo Josu. Paulo Josu, gelandang serang berusia 35 tahun, berhasil menempati posisi ketiga dalam daftar pemain naturalisasi termahal yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Setelah resmi dinaturalisasi sebagai pemain timnas Malaysia, Paulo Josu telah menjadi figur penting di lini serang Harimau Malaya, menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa. Sejak bergabung dengan timnas Malaysia, Paulo Josu telah mencatatkan 20 penampilan internasional. Dalam perjalanan tersebut, ia sukses mencetak 6 gol dan memberikan 1 assist, menjadikannya salah satu pemain yang paling berpengaruh di skuad. Meskipun usianya sudah memasuki 35 tahun, kemampuan dan pengalamannya tetap menjadi aset besar bagi tim. Perannya sebagai gelandang serang memungkinkan Malaysia untuk memiliki kreativitas lebih dalam membangun serangan dan menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Dari sisi nilai pasar, Paulo Josu memiliki valuasi mencapai 4,35 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain naturalisasi paling bernilai di kawasan Asia Tenggara. Angka ini mencerminkan kualitas dan pengaruhnya di atas lapangan, baik saat mengenakan seragam tim nasional maupun di level klub. Bagi timnas Malaysia, keberadaan Paulo Josu di Piala AFF 2024 adalah aset yang sangat berharga. Kemampuannya untuk mengatur tempo permainan, melakukan penetrasi berbahaya, serta memberikan solusi di momen-momen krusial membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan pelatih. Selain itu, pengalamannya yang luas di dunia sepak bola memberikan dimensi kepemimpinan yang dibutuhkan di lapangan. Turnamen ini menjadi kesempatan besar bagi Paulo Josu untuk menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan kelas dunia, meskipun berada di usia senior. Harapan besar ditempatkan padanya untuk membantu Malaysia tampil kompetitif, dengan tujuan akhir membawa trofi Piala AFF 2024 ke tanah Harimau Malaya. Dukungan dari para supporter tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi Paulo Josu untuk memberikan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan. Di urutan kedua, Rafaelson. Rafaelson, penyerang tengah berusia 27 tahun, berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain naturalisasi termahal kedua yang akan tampil di Piala AFF 2024. Striker asal Brasil ini baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya sebagai bagian dari skuad timnas Vietnam. Meskipun belum melakoni debut bersama tim, kehadirannya sudah mencuri perhatian banyak pihak, terutama karena potensi besar yang dimilikinya. Sebagai penyerang, Rafaelson dikenal memiliki kemampuan teknis yang luar biasa. Posturnya yang ideal dan insting mencetak gol membuatnya menjadi ancaman besar bagi lini pertahanan lawan. Karirnya yang konsisten di level klub menempatkannya sebagai salah satu pemain yang paling diantisipasi di turnamen ini. Proses adaptasinya dengan gaya bermain Vietnam akan menjadi tantangan menarik untuk disaksikan, terutama mengingat ekspektasi besar yang ditempatkan pada dirinya. Dari sisi nilai pasar, Rafaelson memiliki valuasi mencapai 8,69 miliar rupiah. Angka ini mencerminkan kualitas yang dibawanya, serta harapan besar yang ada pada pundaknya untuk menjadi ujung tombak andalan Vietnam di Piala AFF 2024. Kehadiran Rafaelson diharapkan mampu menambah dimensi serangan Vietnam, menjadikan tim ini lebih kompetitif dalam persaingan sengit di Asia Tenggara. Meskipun belum memiliki pengalaman internasional bersama timnas Vietnam, Rafaelson diprediksi akan cepat beradaptasi berkat latar belakang profesionalnya yang kuat. Perannya di lini depan tidak hanya untuk mencetak gol, tetapi juga membuka ruang bagi rekan-rekan setimnya untuk menyerang.
Turnamen ini akan menjadi ajang pembuktian baginya untuk menunjukkan bahwa proses naturalisasi adalah langkah yang tepat bagi Vietnam. Bagi supporter Vietnam, kehadiran Rafaelson adalah kabar baik. Harapan mereka tinggi, menginginkan sang striker untuk menjadi pilar utama dalam upaya membawa tim nasional meraih gelar juara Piala AFF 2024. Dengan kombinasi potensi besar Rafaelson dan dukungan dari penggemar, Vietnam tampaknya akan menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Di urutan pertama, Philip Nguyen. Philip Nguyen, penjaga gawang berusia 32 tahun, memegang predikat sebagai pemain naturalisasi termahal yang akan tampil di Piala AFF 2024. Pemain yang lahir di Republik Ceko ini telah resmi menjadi bagian dari timnas Vietnam dan membawa harapan besar bagi negaranya untuk memperkuat lini pertahanan dalam turnamen tersebut. Sebagai kiper, Philip Nguyen dikenal memiliki refleks yang cepat, kemampuan distribusi bola yang baik, dan penguasaan area kotak penalti yang solid. Meskipun telah mencatatkan 8 penampilan bersama timnas Vietnam di berbagai kompetisi, Philip masih belum berhasil mencatatkan clean sheet. Hal ini menjadi tantangan tersendiri baginya untuk menunjukkan performa terbaiknya di Piala AFF 2024, terutama karena perannya sangat krusial dalam menjaga gawang dari serangan lawan. Dengan nilai pasar mencapai 9,56 miliar rupiah, Philip Nguyen tidak hanya menjadi pemain naturalisasi termahal Vietnam tetapi juga yang tertinggi di antara semua pemain naturalisasi yang berlaga di Piala AFF 2024. Angka ini mencerminkan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Philip selama berkarir di sepak bola profesional, termasuk pengalamannya bermain di kompetisi Eropa sebelum bergabung dengan timnas Vietnam. Bagi Vietnam, kehadiran Philip Nguyen memberikan dimensi baru dalam permainan mereka. Dengan pengalamannya yang luas, ia diharapkan dapat menjadi komando di lini belakang sekaligus memberikan rasa percaya diri bagi para bek yang berada di depannya. Sebagai salah satu figur penting dalam skuad Vietnam, Philip Nguyen memiliki tanggung jawab besar untuk membantu tim mencapai hasil maksimal di turnamen ini. Bagi para pendukung Vietnam, Philip Nguyen adalah simbol dari ambisi negara untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Asia Tenggara. Harapan besar ditempatkan padanya untuk tidak hanya memberikan performa terbaik di bawah mistar gawang tetapi juga membantu Vietnam mengukir sejarah baru di Piala AFF 2024. Dengan kombinasi pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, Philip Nguyen berpeluang menjadi salah satu pemain paling menonjol di turnamen ini. Itulah informasi mengenai 5 pemain naturalisasi termahal yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menikmati video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.